Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita ngaji lagi setelah kita libur kemarin. Saya training soalnya 2 hari. Jadi capek sekali ya Pak Ibu. Sekarang Alhamdulillah udah bisa normal lagi. Masih kurang tidur sih, tapi ya mudah-mudahan masih kuat. Kita berdoa dulu. Liridho'illah, wa lisyafaati Rasulillah, ala hadiniyah, kulidan insolihah. Summa ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Summa ila hadratin jami'il anbiya wal mursalin wasyuhada'i wassalihin. Summa ila hadrat jami'il malaikatil muqarrabin. Summa ila hadrat min awliya ilah wabil khusus ya Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirra. Summa ila hadrat Syekh Qadir al-Jilani qaddasallahu sirra. Summa ila hadrat wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita sampai di surat Ibrahim ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allahi wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Wa qala alladziina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina wa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna dzalimin walanuskinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Allah berfirman di ayat ke-12 surat Ibrahim, dan setelah mereka tidak lagi berharap akan perbaikan kaumnya, bersibuklah mereka untuk menyucikan jiwa mereka. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allahi wa qad hadana subulana. Mengapa pula kami dan apakah alasan kami untuk tidak bertawakal pada Allah yang Maha memperbaiki keadaan kami? Bagaimana mungkin kami tidak menjadikannya sebagai penolong dan penjamin kami, padahal dengan kelembutan dan keindahannya Dia telah menunjukkan dan menjelaskan pada kami jalan-jalan keselamatan kami yang kami tapaki menuju tauhid dan makrifat padanya, serta segala manfaat dan mudarat yang menimpa kami tak lain berasal dari sisinya berdasarkan kehendak dan iradatnya. Wala nasbironna ala ma adaitumuna, dan demi Allah setelah kami mencapai makom tauhid serta menetap di kediaman tajrid dan tafrid, sungguh kami benar-benar akan tetap bersabar terhadap semua gangguan yang kamu lakukan pada kami, berupa penolakan, pengingkaran, olok-olok, adab buruk, dan lainnya. Bagaimana kami tidak bersabar karena semua berada di tangannya, serta di dalam lingkup hadirat kuasa dan iradatnya. Semua itu datang pada kami tak lain sebagai cobaan dan ujian darinya. Wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Dan setelah mengetahui hakikat bahwa semua itu berasal darinya, hanya pada Allah lah Sang Maha Mandiri, orang-orang yang bertawakal, yang bertauhid serta menyerahkan semua urusan mereka padanya berserah diri. Karena itulah mereka mengerahkan segenap jiwa raga mereka di jalan tauhid dan untuk meninggikan kalimatnya. Wa qala alladziina kafaru lirusulihim, dan pada akhirnya kesombongan dan sikap mereka yang ingkar lagi mendustakan itu membuat orang-orang yang kufur berkata pada rasul-rasul mereka ketika para rasul telah berupaya keras menyeru dan memberi mereka petunjuk. Lanukhrijannakum min ardina, kami pasti akan mengusirmu wahai para penipu lagi membohong dari negeri kami dengan pengusir yang menghinakan dan merendahkan. Aula ta'udunna fi millatina, atau kami benar-benar kembali dengan tulus memeluk, atau kamu benar-benar kembali dengan tulus memeluk ke dalam agama kami yang merupakan agama nenek moyang dan para pendahulumu.
Fa'auha ilaihim rabbuhum, maka Tuhan mereka mewahyukan pada mereka para rasul itu saat keadaan semakin sulit dan mereka terdesak oleh kezaliman serta sikap kaum mereka yang melampaui batas dengan berfirman pada mereka dalam bentuk janji dan kabar gembira. Janganlah engkau pedulikan, wahai para rasul, penyampai kalimat kebenaran, ancaman dan perbuatan buruk mereka itu. Janganlah engkau takut dengan kekuatan dan jumlah banyak mereka, sebab kami lebih kuat daripada mereka. Wala nuhlikanna dzalimin. Kami pasti akan membinasakan dan keperkasaan keagungan kami orang-orang zalim itu yang telah keluar dari ketaatan dan ketundukan padamu. Wala nuskinannakumul ardo mim ba'dihim, dan kami pasti akan menempatkan kamu dan kami mengokohkan kamu di negeri-negeri itu tempat mereka hendak mengusir kamu dengan cara yang hina sesudah mereka, yakni sesudah mereka binasa. Dzalika liman khafa maqami, dan yang demikian itu yakni kebinasaan musuh dan pewarisan negeri untukmu itu adalah untuk orang-orang yang takut akan kedudukanku, yaitu orang-orang mukmin yang diberi janji surga serta takut akan kedudukanku, yaitu Allah, penjagaanku dan pengawasanku dan semua keadaan hamba-hambaku, pengawasanku atas semua keadaan hamba-hambaku. Dan karena rasa takut itu mereka tidak keluar dari larangan serta perintahku, wa khofa wa'id, dan di samping itu takut akan ancamanku pada hari pembalasan dengan berbagai azab dan hukuman. Begitu takut dengan berbagai ancaman di akhirat, mereka pun mempersiapkan bekal untuk akhirat dan menyiapkan berbagai sebab keselamatan dari ancaman-ancaman itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang telah menyiapkan bekal untuk akhirat ketika masih di dunia. Dan bagaimana Al-Haq tidak menolong mereka dan membinasakan musuh mereka, sedangkan wastaftahu, mereka memohon kemenangan dan pertolongan pada Allah serta meminta kemenangan dan pertolongan atas musuh-musuh mereka seraya menyerahkannya segala urusan mereka serta memasrahkan jiwa dan ruh mereka kepada ketetapannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberi mereka kemenangan dan pertolongan terhadap musuh mereka. Wa ghaba wa khaba kullu jabbarin anid, dan binasalah dan rugilah selamanya semua orang yang berlaku sewenang-wenang serta sombong lagi congkak pada Allah dan hamba-hambanya dan lagi keras kepala dan keterlaluan dalam membangkang dan menentang para nabi dan para rasulnya. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menurunkan azab kepada mereka di dunia, tetapi miwaraihi jahannam, di belakangnya, yakni di belakang azab duniawi, ada jahannam, keterasingan, keterhinaan, keterusiran, dan keterhalangan. Wa yusqa mimma in sodid, dan ia akan diberi minuman di jahanam saat haus melanda mereka dengan air, yakni benda cair berupa nanah yang mengalir dari luka tubuh para penghuni neraka. Alhamdulillah min dzalik. Yatajarra'uhu, yatajarra'uhu, diteguknya air nanah itu dengan gemetar dan dahaga yang sangat, wala yakadu yusihuhu, dan hampir ia tidak bisa menelannya karena amat kental, panas dan lengket. Wa ya'tihil mautu min kulli makan, dan karena itu, karena tidak mudahnya itu tertelan dan mengalir, datanglah bahaya maut padanya dari segala penjuru, yakni berbagai sebab kematian menggerayanginya dari seluruh anggota tubuhnya lantaran pengaruh buruk nanah itu setiap bagian tubuhnya hingga akar rambutnya. Badannya gemetar seperti orang yang meminum obat dengan rasa dan bau sangat tidak enak layaknya sakom, sakomonia atau amonia. Hanzal, anggur, Sodom sejenis labu yang sangat pahit, dan sebagainya. Tetapi meski maut menghantui mereka, menghantui seluruh bagian tubuhnya, wa ma huwa bimayyit, ia tidak kunjung mati sehingga terbebas dari azab, bahkan wa min waraihi adzabun ghalid, dan di hadapannya setelah diberi minum sedemikian itu masih ada azab berat yang bermacam-macam. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kalau kalam umum yang menyeluruh untuk semua pelaku kesesatan. Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim, perumpamaan orang-orang yang kufur terhadap
Tuhan mereka yang telah memelihara mereka dengan berbagai nikmat sehingga mereka kufur terhadap berbagai nikmat dan sang pemberi nikmat sekaligus ketika mereka tidak sampai pada tingkatan tauhid dan makrifat padanya serta tidak beriman padanya sehingga tidak berlanjut dengan suluk dan mujahadah kondisi ganjil mereka dan keadaan aneh mereka sebagaimana dibacakan padamu ialah bahwa a'maluhum amal-amal mereka yang baik seperti sedekah, memerdekakan budak, silaturahim dan amal lain yang mendekatkan diri pada al-haq karena tidak diiringi dengan iman dan makrifat karomadin istadats bihir rihu fi yaumin asif tak ubahnya seperti abu yang ditiup angin kencang pada saat badai dan terbanglah abu itu hingga tak berbekas sedikit pun di tempatnya. Dengan kata lain, perumpamaan mereka dan keadaan mereka dalam amal mereka adalah sia-sia pada hari kiamat. Kelak laksana abu yang ditiup angin keras, sehingga la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' mereka tidak kuasa mengambil manfaat sedikit pun, apalagi banyak pada saat mereka membutuhkannya dari apa yang telah mereka usahakan di dunia berupa berbagai amal penyelamat dan penolong. Dzalika yang demikian itu yakni terhapus, hilang dan tidak bermanfaatnya amal. Huwad dhalalul ba'id adalah kesesatan yang jauh, bermarhala-marhala dari hidayah dan keberuntungan meraih kemenangan di akhirat. Dan itu tidak lain adalah karena tidak diiringinya amal dengan iman dan makrifat. Serta karena sikap mendustakan para rasul yang menjelaskan pada mereka jalan-jalan ketauhidan dan keyakinan. Alam taro annallaha, tidakkah kau perhatikan, wahai orang-orang melihat yang menganggap mustahil terhapusnya amal orang-orang kafir yang congkak di hadapan Allah dan para Rasulnya, bahwa Allah yang Maha Kuasa dan Maha mampu berbuat apa saja dengan kesempurnaannya yang menyeluruh dan kemampuannya yang tak terbatas, khalaqas samawati wal ardo bil haqq, telah menciptakan langit dan bumi, yakni memunculkan keduanya dan menjadikan keduanya ada dengan hak yang tetap dan berkesesuaian dengan hikmah dan sangat sempurna, sehingga tidak kau lihat cacat dan kekurangan di dalamnya. Para pemilik basiro dan pengambil ibroh dapat menyaksikan tatanan dan sistem yang indah dan mengagumkan ini sehingga mereka dapat menyingkap sang pencipta dan pembuatnya. Meski demikian, in iyasha yudhibkum, jika dia Allah menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu sekalian. Wahai orang-orang yang berpaling dari jalan kebenaran serta melawan hikmahnya dengan mengikuti hawa nafsu yang batil. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan mendatangkan penggantimu berupa makhluk lain yang baru yang senantiasa taat padanya dan tunduk kepada berbagai tuntunan hukumnya. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, dan jangan kau anggap mustahil seperti itu dilakukan oleh Allah karena yang demikian itu dan yang serupa dengannya sekali-kali tidaklah sukar dan sulit bagi Allah yang maha perkasa dengan kemuliaan, kewibawaan, keagungan, kebesaran dan segala kuasanya. Sebab tidak ada sesuatu pun yang sulit bagi kuasanya dan tak ada sesuatu pun yang tak mampu dilakukannya. Wa barozu lillahi jami'a, dan bagaimana mungkin dia kesulitan atau terhalang untuk melakukan sesuatu karena mereka akan berkumpul, yakni muncul kembali pada kejadian kehidupan akhirat semuanya untuk menghadap kehadirat Allah yang maha memunculkan dan menampakkan mereka dari ketiadaan. Wa faqala du'afa'u lilladzina istakbaru, lalu berkatalah orang-orang lemah kesiapan diri mereka ketika mereka hendak dibalas atas kesalahan-kesalahan mereka kepada orang-orang yang sombong kepada mereka di kehidupan dunia dengan kepemimpinan akal sempurna serta klaim keutamaan dan kesempurnaan hingga mereka membuatkan bid'ah untuk orang-orang lemah itu dengan mengatakan inna kunna lakum taba'au fahal antum mughnuna anna. Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikut kamu di dunia, dan kamu adalah penasihat kami yang memerintahkan pendustaan terhadap para rasul serta berbagai perbuatan keji yang buruk yang dilarang melalui lisan para rasul. Maka dapatkah kamu hari ini saat kami ditimpa azab karena perbuatan yang kami lakukan atas perintahmu, menghindarkan kami, yakni membela kami dan melindungi kami. Min adzabillah, dari adab Allah yang menimpakan balasan pada kami. Min syai', walaupun sedikit saja.
yakni walau hanya sebagian dari siksa dan derita yang menimpa kami. Qalu, lalu mereka menjawab, yaitu orang-orang sombong itu, setelah orang-orang lemah itu menimpakan kesalahan pada mereka, lau hadanallahu lahadainakum. Seandainya Allah sang memberi petunjuk kepada para hambanya, memberi petunjuk pada kami, niscaya kami telah berikan petunjuk itu pada kamu. Namun dia menyesatkan kami melalui namanya Al-Mudil yang maha menyesatkan, lalu kami menyesatkan kamu. Sekarang kami dan kamu adalah orang-orang sesat lagi zolim yang ditimpa azab. Sawa'un alaina ajazina. Sama saja bagi kita, yakni bagi kami dan bagi kamu, apakah kita mengeluh atas kerasnya azab dan penderitaan, am sobarna atau bersabar atas berbagai kepedihan dan kesedihannya, wa malana mim mahis, sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri, yakni tempat untuk menyelamatkan diri. Wa qala syaitanu, dan berkatalah setan, yakni berbagai hawa nafsu rusak yang merusak mereka di kehidupan dunia dalam bentuk setan maknawi. Lama qudiyal amru, tatkala perkara telah diselesaikan, yakni setelah penetapan surga bagi para penghuni surga dan penetapan neraka bagi para penghuni neraka, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Sesungguhnya Allah yang memperbaiki dan mengatur keadaan hamba-hambanya telah menjanjikan padamu janji yang benar hari saat kamu dihukum ini. Wa wa'adtukum wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku telah menjanjikan padamu sebagai kesesatan dan penjerumusan kamu kepada hal-hal yang berlawanan dengan janji yang benar ini. Tetapi aku ingkari pada kamu apa yang telah Tuhanmu janjikan, padahal dia pasti menepatinya tanpa diragukan sama sekali. Sementara kamu mengikuti ucapanku, padahal itu hanyalah tipuan dan penyesalan belaka yang tak mungkin kutepati, namun kamu begitu meyakininya. Padahal wa maka nali alaikum min sultan, sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku sedikit pun terhadap kamu, baik berupa hujah maupun dalil yang menguatkan, illa anda'autukum, melainkan aku sekedar menyerumu, yakni hanya mengajak kamu sesuai dengan hawa nafsu dan angan dalam dirimu. Fastajabtum li, lalu kamu mematuhi saruanku dan mempercayai ucapanku tanpa ragu serta menaatinya begitu saja tanpa paksaan. Fala talumuni walumu anfusakum. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku pada hari ini, tetapi cercalah diri kamu sendiri yang bangkit mengikutiku, padahal kamu telah mendapat kepastian tentang makar dan permusuhanku. Ma'ana bimusrih bimusrihikum ma'ana bimusrihikum, aku sekali-kali pada hari ini tidak dapat menolong kamu meski aku pernah menyatakannya, namun semua itu hanyalah untuk mengelabuimu. Wa ma antum bimusrihi, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku ketika keadaan sebenarnya terkuak, hubungan cinta di antara kita terputus, dan setiap jiwa bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Inni kafartu bima asyroktumuni. Sesungguhnya aku hari ini setelah terungkap segala hal yang tersembunyi dalam hati, tidak membenarkan perbuatanmu, yakni berlepas diri dari dan mengingkari mempersekutukan aku, yakni perbuatanmu menjadikanku sekutu bagi Allah yang Maha Esa dan yang sang tumpuan segala sesuatu yang tak ada sekutu baginya sama sekali. Min qablu innadh-dhalimin. Sejak dahulu di negeri tipuan, godaan, penyesatan, kepalsuan dunia. Sesungguhnya orang-orang zalim yang keluar dari tuntunan dan perintah larangan Allah, pecah zalim dan dusta, lahum ma'adzabun alim, akan mendapat siksaan yang pedih, yang paling menyakitkan. Kemudian sesuai dengan sunnah berkesinambungannya, setelah menerangkan berbagai kondisi orang-orang celaka yang terjerumus dalam lembah kesombongan dan pembangkangan, serta buruknya keadaan mereka pada hari pembalasan, Allah menjelaskan akhir kaum beriman yang selamat dari tipu daya dunia yang hina, serta godaan setan yang menyesatkan dan terkutuk. Dan dia berfirman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dengan mentauhidkan Allah serta membenarkan kitab-kitab dan para rasulnya, dan di samping itu mengerjakan amal soleh yang merupakan buah keimanan ke dalam surga-surga suci berupa taman-taman ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin yang mengalir di bawahnya sungai-sungai untuk menumbuhkan di tanah kesiapan dan penerimaan mereka yang tak pernah terlihat oleh mata,
tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah pula terbetik dalam benak manusia, yaitu berbagai mukasyafah dan musyahadah yang berada di luar kemampuan manusia. Selain itu, khalidina fiha biidzni rabbihim, mereka kekal di dalamnya dengan izin Tuhan mereka, yakni dengan ridho, taufik dan kemudahan darinya, penghormatan mereka dari al-haq melalui lisan para malaikat serta menemui mereka. Tahiyyatuhum fiha salam. Di dalam surga-surga itu ialah ucapan salam karena mereka adalah orang-orang muslim yang berserah diri dan tunduk dan menyerahkan seluruh urusan mereka pada Allah. Alam taro kaifa daraballahu masala. Tidakkah kau perhatikan, wahai orang-orang orang melihat pengambil ibroh yang berpengalaman dan memiliki basiroh, bagaimana Allah yang Maha memberi petunjuk pada hambanya menuju ketauhidannya telah membuat perumpamaan agar kamu menyadari ketauhidannya dan mengumpamakan kalimatan toyibatan kasajaratin toyibatin, bahwa kalimat baik yaitu kalimat toyibah, yakni kalimat tauhid yang secara jelas menyatakan bahwa tidak ada eksistensi melain al-haq, itu seperti pohon yang baik, yaitu pohon kurma. Asluha tabitun wa far'uha fis sama. Akarnya kokoh di bumi, tak tercerabut dan terganggu oleh angin, dan cabangnya serta dahannya menjulang ke arah langit. Tu'ti ukulaha kullah hinim biidni rabbiha. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu, dari waktu-waktu yang ditentukan untuk berbuah dengan seizin Tuhannya, yakni dengan iradah dan kehendaknya. Maksudnya, sebagaimana pohon kurma tumbuh dan berbuah dan sebab akar yang kokoh dalam tanah dan cabang menjulang ke langit, serta menghasilkan buah kurma serta berbuahnya. Begitu juga kalimat thayyibah, kalimat tauhid yang kokoh, akarnya berada di dalam tanah, kesiapan fitrah, cabang dan dahannya menjulang ke langit rohani, serta menghasilkan buah mukasyafah dan musyahadah yang mencabut duri-duri kasroh, kemajimukan yang timbul dari berbagai idhofah, kesaling hubungan kepada segala sesuatu yang sebenarnya bersifat tiada. Wa yadribullahul amthala linnas, dan para pemilik basiro serta ul albab yang telah menggapai kasyaf tentang keberlakuan keesaan zat tidaklah memerlukan peringatan-peringatan semacam ini. Tetapi Allah yang Maha melihat kesiapan hamba-hambanya membuat perumpamaan-perumpamaan untuk manusia yang lupa akan janji mereka kepada dan perjanjian mereka dengan Allah lantaran berbagai hijab ta'ayyunat dan yang melahirkan berbagai idhofah dan kasroh. La'allahum yatadzakkarun, supaya mereka dapat mengingat apa yang mereka lupa dari contoh-contoh berbagai perumpamaan semacam ini. Wa mathalu kamathali kama wa mathalu kalimatin khabithatin, dan perumpamaan kalimat yang buruk yaitu khabithah, yaitu kalimat kekufuran yang melahirkan berbagai kefasikan dan kemaksiatan yang berlawan dengan tauhid. Kasajarotin khabithati nijtutsat min fawqil ardi, seperti pohon yang buruk yaitu hanzalah, akar-akarnya tercabut dari permukaan bumi tanpa dapat menghujam ke dalam tanah, sehingga malaha mingkoror, tidak dapat berdiri tegak sedikit pun, sebab angin terendah pun dapat menggoyangnya kemanapun angin bertiup. Maksudnya, sebagaimana pohon yang buruk tidak tumbuh dengan kokoh dan angin dapat menggoyangnya kemanapun angin itu mengarahkan. Begitu juga keyakinan orang-orang kafir lagi fasik yang suka bertaklid buta dengan mudah digoyang oleh keraguan dan syubhat yang menjerumuskan mereka dalam angan dan hayalan. Singkat kata, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah yang memperbaiki keadaan hamba-hambanya meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh itu, yakni pengakuan yang selaras dengan keyakinan. Fil hayati dunia, dalam kehidupan di dunia, tempat mereka mengerahkan jiwa mereka untuk meninggikan kalimat hak serta tidak berpaling darinya. Wa fil akhirati, dan di akhirat tempat mereka tidak merasakan ketakutan dan gemetar pada hari pengungkapan, bahkan di alam barzah pula tempat mungkar dan nangkir bertanya. Wa yudillullahu dzalimin, dan Allah yang Maha menghinakan
menyesatkan orang-orang zalim yang keluar dari ikatan penghambaan dengan menentang dan sombong. Yakni Allah mengukuhkan mereka pada kesesatan sehingga mereka tidak dapat memperoleh keberuntungan, bahkan menjadi kekal di dalam neraka selamanya. Wa yaf'alullahu ma yasha. Dan secara umum Allah yang Maha Perkasa dengan selendang keagungan dan kebesarannya berbuat apa yang Dia kehendaki, seperti memberi petunjuk dan menyesatkan serta memuliakan dan merendahkan. Alam taro ilal ladzina baddalu nikmatallah. Tidakkah kau perhatikan, wahai orang yang melihat, orang-orang zalim yang berlebih-lebihan, orang-orang yang telah menukar nikmat Allah yang dilimpahkan pada mereka berupa berbagai nikmat dan karunia-Nya agar mereka bersyukur padanya dan senantiasa menunaikan perintahnya, kufro ditukar dengan kekufuran, yakni mereka menggunakan kenikmatan itu dengan mengingkarinya untuk berbuat sewenang-wenang dan melampaui batas pada Allah dan hamba-hamba pilihannya. Padahal seharusnya mereka menggunakannya untuk meninggikan kalimat Allah serta menolong agama dan nabinya. Wa ahallu qaumahum darul bawar. Dan karena itu mereka menjatuhkan, memasukkan diri mereka serta kaum mereka yang mengikuti mereka, yang turut mentang lantaran kufur yang mereka, dimasukkan ke lembah kebinasaan, yakni kehancuran dan kerugian. Jahannama yaslaunaha wa bi'sal qoror, yaitu masuk ke dalam neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya dalam keadaan rendah dan terhina, tanpa kesempatan bagi mereka untuk selamat dari siksaan yang sangat pedih. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman dan tempat tinggal, yaitu tempat tinggal mereka yang tak lain adalah neraka jahanam, keterasingan dan kehinaan. Dan di antara keburukan batin mereka, waja'alu lillahi andada. Dan dahsyatnya pertentangan mereka itu, orang-orang kafir itu telah menjadikan bagi Allah yang Maha Esa dalam zatnya tandingan-tandingan berupa makhluk. Liyudillu an sabilihi, supaya mereka menyesatkan orang-orang lemah dari jalannya, yaitu agama Islam, yang mengantarkan mereka kepada ketauhidan Allah. Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Katakanlah pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna dalam bentuk cercaan dan celaan, bersenang-senanglah kamu, wahai orang-orang yang melampaui batas dengan kekufuran dan pembangkanganmu. Sesungguhnya tempat kembalimu dan penghujung urusanmu adalah neraka, yaitu yang telah disiapkan untuk menghinakan dan membalas kamu. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita sampai di ayat ke-30. Besok insya Allah kita teruskan di ayat ke-31. Kita lanjutkan dengan hikmah yang ke-43 dari Al-Hikam. Aslu kulli ma's Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa sahwatin wa sahwatir ridho ridho anin nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqdhatin wa iffatin adamur ridho minka anha. The source of every disobedience, indifference, and passion is self-satisfaction. The source of every obedience, vigilance, and virtue is dissatisfaction with oneself. Pangkal segala maksiat, kelalaian, dan syahwat adalah keinginan memuaskan hawa nafsu. Pangkal dari segala ketaatan, kesadaran, dan kemuliaan akhlak adalah mengendalikan hawa nafsu. Ini sederhana, Bapak Ibu, tapi susah ya. Karena manusia memang punya nafsu. Kalau malaikat gampang karena nggak punya nafsu. Sebagaimana firman-Nya Allah, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim."
Nabi Yusuf mengatakan, dan aku tidak mengakui kebersihan diriku, karena hawa nafsu itu selalu mengajak, menyuruh berbuat kejahatan, kecuali bagi siapa yang mendapat rahmat perlindungan dari Allah. Sungguh Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi Nabi Yusuf setelah berhasil menghalau godaan para sosialita, khususnya Zulaikha, itu enggak, beliau tidak membanggakan dirinya. Beliau malah bilang, sesungguhnya aku ini tidak mengatakan bahwa diriku ini bersih. Wama ubarri'u nafsi. Kenapa? Karena hawa nafsuku ini selalu menyuruh pada berbuat jahat, buat zalim, berbuat nakal gitu. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Junaid berkata, jangan mempercayai hawa nafsumu, meskipun telah lama taat padamu untuk berbuat ibadah pada Tuhanmu. Jadi harus selalu waspada. Nah, nafsu ini sewaktu-waktu bisa menerkam kita. Al-Bushiri dalam burdanya berkata, tentang selalu nafsu, hawa nafsu dan seton, dan tantanglah gitu ya. Tentanglah selalu hawa nafsu dan seton, dan jangan menurutkan keduanya, meskipun keduanya itu memberi nasihat padamu untuk berbuat kebaikan. Tetapi engkau harus curiga dan berhati-hati. Ya, Bapak Ibu, karena memang nafsu ini sangat halus. Ada yang terang-terangan nafsu yang memang jahat, beneran ya. Misalnya ingin bunuh orang, atau dendam sama seorang, atau ingin berzina, itu jelas-jelas jahat. Tapi kan ada juga nafsu yang sangat halus, ya. Ngajak ibadah, padahal sebenarnya mungkin sedang ngajak maksiat. Ya. Ngajak ibadah ke masjid misalnya, tapi sambil pamer. Nah itu kan halus. Atau ngajak kebaikan, tapi sambil merasa dirinya ujub, bangga dengan amalnya. Itu juga seakan-akan baik, tapi sebenarnya nafsu. Makanya harus hati-hati, apa itu. Wala antas haba jahilan la yardo an nafsihi khairul laka min antas haba aliman yardo an nafsihi, fa ayyu ilman li alimin yardo an nafsihi, wa ayyu jahlin li jahilin la yardo an nafsihi. It is better for you to keep company with an ignorant man that is dissatisfied with himself than to keep a company with a learned man satisfied with himself. For what knowledge is therein a self-satisfied scholar, and what ignorant is therein an unlearned man dissatisfied with himself. Bersahabat dengan orang kurang berilmu tapi pandai mengendalikan nafsu dan egonya masih lebih baik daripada bersahabat dengan orang yang banyak ilmu, ilmuwan tapi tidak sanggup mengendalikan hawa nafsu dan egonya. Bagaimana bisa disebut berilmu jika dia memperturutkan hawa nafsu dan egonya? Lalu bagaimana bisa disebut tidak berilmu mereka yang pandai mengendalikan hawa nafsu dan egonya? Jadi mending bersahabat dengan orang yang nggak begitu pinter, tapi dia sangat bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan nafsu dan egonya. Rendah hati, kemudian tidak menganggap dirinya penting. Kemudian kalau syahwatnya sedang tinggi, dia tidak melanggar syariat. Jadi bisa menahan diri, walaupun dia nggak pinter. Itu lebih baik dijadikan sahabat daripada orang pinter, teorinya banyak, ilmunya banyak, tapi nggak bisa menahan nafsu. Tapi apa mungkin egonya tinggi, syahwatnya diumbar, walaupun pinter itu nggak ada gunanya. Karena di sini dikatakan bagaimana dia bisa dibilang pinter kalau dia itu nggak bisa nahan nafsu, dan bagaimana bisa dibilang bodoh sementara dia ahli menahan nafsu. Jadi mending bersahabat dengan para orang yang bisa mengendalikan diri walaupun nggak begitu pinter ya. Hmm. Oh ini materi dinamika jiwa yang lebih dalam psikologi Islam. Oh ini saya jelaskan Profesor Abdul Mujib, Guru Besar Psikologi Islam UIN,
Hidayatullah memberikan dena ya tentang struktur kepribadian dan dinamikanya. Al-insan itu punya ruh, punya nafsu, punya jasad, gitu kan. Kemudian ruh itu menuju kolbi, nafsu juga ada kolbi, ada akal, ada al-hawa. Al-hawa dibagi dua, syahwat dan ghodab. Syahwat itu ya nafsu seks, ghodab itu nafsu untuk ego ya, ego untuk marah gitu ya. Al-hawa berupa syahwat dan ghodab ini disebut dengan an-nafsul ammaroh, ammaroh bisu ya. Jadi innan nafsa la ammaratum bisu kata Nabi Yusuf. Nafsuku ini mendorongku ke perbuatan yang buruk. Disebut dengan nafsu itu ada dua, syahwat dan ghodab. Jadi nafsu yang sifatnya nafsu seksual, ada seksual, syahwat, dan juga makanan mungkin. Kemudian ghodab berupa ego, marah, ini cenderungan untuk membunuh, konflik, balas dendam. Nah ini ghodab. Dan dua itu cenderung mendorong pada yang buruk-buruk. Yaitu disebut iroda dan kudroh. Lalu lawan nafsu adalah kolbun, kolb atau hati nurani. Disebut dengan nafsul mutmainnah. Nah, itu ada al-mu'min, al-muslim, dan muhsin. Mukmin, muslim, muhsin gitu ya. Disebut dengan nafsul mutmainnah. Di tengah-tengah itu ada namanya al-akal, itu akal sehat. Disebut dengan nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini nafsu yang kadang mendorong baik, kadang mendorong buruk. Jadi di tengah-tengah ya. Mulai mulai sadar bahwa ini nggak benar gitu kan. Kalau yang tadi amaro dan nafsu amaro itu udah pokoknya yang buruk itu jangan dilakukan. Kalau lawama itu mulai insaf itu. Disebut dengan insaniyah. Nah, manusia emang di tengah-tengah itu ya. Kadang baik, kadang buruk. Kita semua masih koma, belum titik. Dan bagaimana caranya kita semakin lama semakin baik. Unsur ghodop sama syahwatnya ini makin lama makin berkurang. Unsur akalnya udah mulai mengambil alih. Dan yang paling penting kolbun, hati nuraninya yang memimpin. Hati nurani memimpin, akal memanage, nafsu harus ngikut gitu ya. Jadi nafsu itu penting. Nafsu itu penting untuk terjadinya peradaban manusia ya. Karena kalau nggak ada syahwat, orang nggak menikah, nggak ada kembang biak ya. Nggak ada godop, orang tidak berkompetisi, sehingga tidak ada kemajuan. Kompetisi juga penting. Cuman kalau berlebihan jadi rusak semua. Makanya syahwat dan godopnya harus dikendalikan. Siapa mengendalikan akal? Akal sehat. Supaya menjadi insan, menjadi manusia yang berakal, yang bisa mengendalikan nafsu. Lebih bagus lagi kalau sampai sampai kolbunnya yang memimpin. Jadi akal mengendalikan, memanage, kolbunya yang memimpin. Dialah yang membawa kita untuk menuju mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Dan mutmainnah ada tiga level. Yang pertama berislam, artinya mematuhi syariat. Beriman, mulai meyakini. Ihsan, itu udah mulai seakan-akan kita menyaksikan Tuhan. Ya, akhlaknya udah mulia. Akhlak batin maupun akhlak lahir. Itu peta yang disampaikan oleh Profesor Abdul Mujib. Ya. Hikmah yang ke-45. Su'aul basiroti yushiduka qurbahu minka wa ainul basiroti yushiduka adamaka liwujudih wa haqqul basiroti yushiduka wujudahu la adamaka wa la wujudaka. The ray of light of the intellect makes you witness his nearness to you. The eye of the intellect makes you witness your non-being as due to his being. The truth of the intellect makes you witness his being, not your non-being nor your being. Sinar hati, cahaya, sinar mata hati atau cahaya mata hati, su'a'u basiroh, membuatmu menyaksikan kedekatannya denganmu. Penglihatan mata hati, ainul basiroh, membuatmu menyaksikan ketiadaanmu karena keberadaannya. Hakikat mata hati, hakku basiroh, membuatmu menyaksikan keberadaannya. Bukan lagi ketiadaanmu maupun keberadaanmu. Nah, seru ini.
Tiga level basiroh, mata hati. Yang pertama cahaya, yang kedua penglihatan, yang ketiga hakikat. Kalau masih berupa cahaya dari mata hati, maka itu membuat kita jadi bisa merasakan kedekatan dengannya. Udah mulai sinar tadi, udah bisa mulai kita lihat dengan mata hati kita, ainul basiroh, maka itu akan membuat kita bisa menyaksikan ketiadaan kita. Fanaun fillah. Karena ada Allah, kita jadi tiada. Gitu ya. Tapi kalau Anda masuk pada hakikat mata hati, ini tajalli, ini ainul yakin, maka ini membuat kita hanya bisa menyaksikan keberadaannya, kita lupa dengan diri kita, nggak bisa lihat diri kita lagi. Orang yang menggunakan akal akan merasakan kedekatan dirinya dengan Tuhan. Orang yang menggunakan mata hati akan merasakan ketiadaan dirinya di hadapan Allah. Orang yang sampai ke inti hakikat hanya akan merasakan keberadaan Allah dan tidak melihat apapun selain Dia. Ini tiga level ya. Tiga level basiroh. Yang pertama merasakan kedekatan. Yang kedua dirinya nggak ada, fana. Yang ketiga yang ada hanya Allah. Yang lain nggak ada. Gitu ya. Fana unfillah bako unbillah. Oke, yang ke-13 selesai. Kita lanjut ke yang 14, hari ke-14. Kana Allahu wala syai'a ma'ahu wa wal ana ala ma kana alaih. God was and there was nothing with him and he is now as he was. Allah Subhanahu wa taala sudah ada dan tiada sesuatu pun di sampingnya dan ia kini sampai kapanpun tetap sebagaimana adanya dia sejak semula. Jadi Al-Qadim yang maha terdahulu sudah ada sejak sebelum adanya yang lain dan sampai sekarang pun nggak berubah kayak gitu. Ya Qadimal Ihsan kam laka alaina min ihsanin ihsanukal qadim. Nah, itu doa yang disampaikan oleh guru saya dulu ya. Wahai yang kebaikannya itu sudah terdahulu. Ya Qadimal Ihsan. Ma ya Qadimal Ihsan kam laka alaina. Kam laka alainal ihsanu kal qadim. Dan tidak ada kebaikan yang terjadi pada kami kecuali kebaikan yang kau karuniakan dengan karuniamu yang maha terdahulu. La tata'adda niyatu himmataka ila ghairihi fal karimu la tatakhottahul amalu. Let not the intention of your aspiration shift to what is other than him. For one's hopes cannot outstrip the generous. Jangan sampai tekadmu tertuju pada selainnya. Karena Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Karim, tidak mungkin terlampaui oleh harapan dan angan. Al-Junaid berkata, Al-Karim dermawan itu ialah memberi sehajat kebutuhan sebelum diminta. Ada pula pendapat mengatakan Al-Karim ialah tidak pernah mengecewakan harapan orang yang berharap padanya. Dan juga Al-Karim yaitu apabila berkuasa memaafkan, apabila berjanji menepati, dan bila memberi lebih memuaskan dari harapan, dan tidak hirau berapa pemberiannya, dan kepada siapa memberinya. Kalau katanya Rumi, you know what love is? It is all kindness and generosity. Tahukah kamu apa itu cinta? Cinta adalah kebaikan hati dan kedermawanan. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika fa kaifa yarfa'u ghairahu ma kana huwa lahu
wa aldi amman la yastati'u ay yarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairihi rafi'a. Appeal to no one but him to relieve you of a pressing need that he himself has brought upon you. For how can someone else remove what he has imposed? And how can he who is unable to free himself of a pressing need free someone else of one? Jangan mengadukan musibah pada selain Allah, sebab ia sendirilah yang menurunkan musibah itu. Bagaimana mungkin selain Allah dapat mengangkat musibah yang telah diturunkannya? Bagaimana mungkin orang yang tidak bisa menyingkirkan musibah dari dirinya sendiri bisa menghilangkan musibah yang diterima oleh orang lain? Atau Al-Khurasani berkata, saya bertemu dengan Wahab bin Munabih di suatu jalan, maka saya berkata, ceritakan padaku suatu hadis yang dapat saya ingat, tapi persingkatlah. Maka beliau berkata, Wahab bin Munabih, Allah telah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, wahai Daud, demi kemuliaan dan kebesaranku, tiada seorang hambaku yang minta tolong padaku dengan sungguh-sungguh padaku, tidak pada lainnya dan saya ketahui yang demikian dari niatnya, kemudian orang itu akan diperdaya oleh penduduk langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, melainkan pasti Allah akan menghindarkannya dari semua itu. Sebaliknya demi kemuliaan kebesaranku, tiada seorang yang berlindung kepada seorang makhlukku, tidak kepadaku dan aku ketahui yang demikian dari niatnya, melainkan aku putuskan ia dari rahmat yang dari langit dan aku longsorkan bumi di bawahnya dan tidak aku hiraukan dalam lembah jurang mana ia akan binasa. Naudzubillah min dzalik. Asal kita ini ya minta tolong hanya pada Allah dan sungguh-sungguh tidak pada selainnya. Ini kata beliau, walaupun diperdaya oleh tujuh penduduk langit dan bumi, niscaya nggak akan ada yang bisa menyesatkan dia. Sebaliknya demi kemuliaan kebesaranku, jika kita berlindung pada makhluk, tidak pada Allah, maka akan dilongsorkan bumi di bawahnya dan Allah tidak akan menghiraukan dia lagi. Naudzubillah min dzalik. Don't be sad because God sent hope in the most desperate moments. Don't forget the heaviest rain comes out of the darkest cloud. Jadi Maulana Rumi memberikan semangat pada orang-orang yang dalam kondisi susah. Jangan putus asa dari harapan dari Allah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah dan jangan mencari pertolongan pada selain Allah gitu ya. Nanti Allah murka karena kita syirik. Naudzubillah min dzalik. Jangan sedih karena Tuhan mengirimkan harapan justru di saat kita yang paling putus asa. Dan jangan lupa hujan lebat itu datang justru ketika awan sudah sangat gelap. Jadi jangan jangan khawatir, jangan takut. Pertolongan Allah pasti datang ya. Hikmah ke-48. Oh, sudah ini. Oh, sudah. Hikmah ke-48 selesai. Maka kita berikutnya akan membahas hikmah yang ke-49. Hikmah ke-49. Ups, tutup. Nah, sedikit lagi, Bapak Ibu. Ini kita baca besok, Bapak Ibu ya. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhul karim, wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah
Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.